Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Alin Mahmudi, yang kedua Elin Anissa Dila, yang ketiga Hanifah Miftahul Rizki, yang keempat Awalul Inayati, yang kelima Alivia Citra akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Studi Kelayakan Bisnis atau Usaha. Baik, saya akan membahas tentang pengertian bisnis. Bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau layanan pada customer atau bisnis lainnya untuk memperoleh laba. Secara historis, kata bisnis berasal dari bahasa Inggris, yaitu business, dari kata dasar basi yang bermakna sibuk dalam konteks individu, komunitas, maupun masyarakat. Dalam artian sibuk mengerjakan kesibukan serta pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Secara etimologis, bisnis bermakna keadaan di mana seseorang atau sekumpulan orang sibuk melakukan pekerjaan yang membuahkan keuntungan. Penggunaan yang lebih luas umpamanya bisnis pertelevisian. Penggunaan yang paling luas mengacu pada semua aktivitas yang dilakukan oleh komunitas penyedia barang serta layanan. Tetapi pengertian bisnis yang pas masihlah menjadi perbincangan sampai sekarang. Menurut Hopper, pengertian bisnis adalah keseluruhan yang lengkap pada berbagai bidang seperti industri dan penjualan, industri dasar dan industri manufaktur, dan jaringan distribusi, perbankan, dan sebagainya. Menurut Owen, bisnis adalah suatu perusahaan yang berhubungan dengan distribusi dan produksi barang-barang yang nantinya dijual ke pasaran atau memberikan harga yang sesuai pada jasanya. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa bisnis adalah suatu kegiatan menjual dan membeli suatu barang dalam memenuhi kebutuhan manusia yang tujuannya mencari sebuah laba atau keuntungan. Saya Alivia Citra Resti, NIM 206190002. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang studi kelayakan bisnis. Pengertian studi kelayakan bisnis atau kelayakan proyek apabila ditinjau dari susunan katanya terdiri dari 1. Studi merupakan penelitian sehingga mempunyai unsur-unsur data, sumber data, etika, metode, dan analisis serta adanya hasil dan laporan. Yang kedua, kelayakan mempunyai arti kata menguntungkan atau manfaat lebih besar dari biaya. Yang ketiga, bisnis atau usaha merupakan kegiatan atau usaha untuk menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan motivasi utamanya adalah profit. Menurut pendapat Umar tahun 2005 mengungkapkan studi kelayakan bisnis sebagai studi mengenai rencana bisnis yang menganalisis layak atau tidak layaknya sebuah bisnis dibangun dan juga dioperasikan secara rutin dalam rangka pencapaian keuntungan yang maksimal untuk waktu yang tidak ditentukan. Pendapat lain juga menjelaskan studi kelayakan bisnis diidentifikasikan sebuah aktivitas yang mempelajari secara mendalam tentang suatu bisnis yang masih akan dijalankan, kaitannya mengenai layak atau tidak layaknya bisnis tersebut untuk dijalankan. Kasmir dan Jafar 2003. Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa studi kelayakan bisnis adalah sebuah studi atau penelitian berkaitan dengan menganalisis rencana pendirian sebuah bisnis, apakah layak atau tidaknya suatu bisnis tersebut dijalankan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Awalul Inayati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alasan digunakannya studi kelayakan bisnis bagi seseorang yang akan memulai bisnis atau usahanya. Studi kelayakan bisnis menjadi hal yang perlu untuk dipersiapkan ketika seseorang akan memulai suatu bisnis atau usaha tersebut.
di mana ide bisnis saja tidak akan cukup menjamin apakah usaha tersebut akan berjalan sesuai harapan atau tidak. Jika seseorang atau pengusaha mengabaikan studi kelayakan bisnis, maka bisnis yang akan dijalankan tersebut memiliki resiko yang besar dalam perjalanan menuju suksesnya. Studi kelayakan bisnis merupakan kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu ide usaha atau ide perluasan usaha dengan mempertimbangkan berbagai aspek dalam rangka menentukan apakah suatu bisnis tersebut layak atau tidak untuk dilaksanakan atau dijalankan. Studi kelayakan merupakan kegiatan yang sangat penting, di mana studi tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan apakah ide bisnis atau ide perluasan usaha tersebut layak atau tidak dijalankan. Studi ini bisa digunakan untuk membantu mengambil sebuah keputusan yang tepat. Bagi seorang pemula, studi ini sangat penting dilakukan karena dapat menghindarkan pebisnis dari kerugian. Jadi, dapat dikatakan bahwa studi kelayakan bisnis merupakan kegiatan yang harus dilakukan sebelum memulai usaha baru atau sebelum melakukan perluasan usaha. Maka dari itu, beberapa alasan di atas yang telah saya jelaskan merupakan suatu alasan di mana studi kelayakan bisnis tersebut diperlukan. Saya Elin Anissa Dila, NIM 206190020 akan menjelaskan poin yang selanjutnya, yaitu tentang tujuan dan manfaat studi kelayakan bisnis. Baik, yang pertama yaitu tujuan studi kelayakan bisnis. Paling tidak ada 5 mengapa sebelum suatu usaha dijalankan perlu dilakukan studi kelayakan bisnis. Yang pertama yaitu untuk menghindari resiko kerugian. Untuk mengatasi resiko kerugian di masa yang akan datang, karena di masa yang akan datang ada semacam kondisi ketidakpastian. Selanjutnya, memudahkan perencanaan. Jika kita sudah meramalkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, maka akan mempermudah kita dalam melakukan perencanaan dan hal-hal apa saja yang perlu direncanakan. Selanjutnya, memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Dengan adanya berbagai rencana yang sudah disusun, akan sangat memudahkan pelaksanaan bisnis. Selanjutnya, memudahkan pengawasan. Dengan telah dilaksanakannya suatu usaha atau proyek sesuai dengan rencana yang sudah disusun, maka akan memudahkan perusahaan untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha. Dan yang terakhir yaitu memudahkan pengendalian. Jika dalam pelaksanaan pekerjaan telah dilakukan pengawasan, maka apabila terjadi suatu penyimpangan akan memudahkan terdeteksi sehingga akan dapat dilakukan pengendalian atas penyimpangan tersebut. Selanjutnya yaitu tentang manfaat studi kelayakan bisnis. Manfaat studi kelayakan bisnis dapat dibedakan karena dua pihak yang berkepentingan atas studi kelayakan itu sendiri. Baik, yang pertama yaitu dari pihak pertama bagi analisis, yaitu memberikan pengetahuan tentang cara berpikir yang sistematis dalam menghadapi suatu masalah dan mencari jawabannya. Menerapkan berbagai disiplin ilmu yang telah dipelajari sebelumnya dan menjadikannya sebagai alat bantu dalam penghitungan penilaian dan pengambilan keputusan. Yang terakhir yaitu untuk mengerjakan studi kelayakan berarti mempelajari suatu objek bisnis secara komprehensif sehingga penyusunannya akan mendapatkan pembelajaran dan pengalaman yang sangat berharga. Yang kedua yaitu dari pihak kedua bagi masyarakat, yaitu dari calon investor. Calon investor lebih terkonsentrasi pada aspek ekonomi dan keuangan karena pada aspek inilah mereka dapat menentukan tingkat pengambilan modal, aliran kas dan tentunya proyeksi laba rugi. Mitra penyerta modal. Calon investor biasanya membutuhkan mitra penyerta modal baik perseorangan maupun perusahaan. Perbankan. Dalam proses persetujuan
perkreditan dari bank diperlukan rekomendasi yang menyatakan bahwa proyek tersebut layak. Dari pemerintah, penilaian pemerintah terhadap studi kelayakan adalah biasanya yang menyangkut pada aspek legalitas dan perizinan. Manajemen perusahaan. SKB pengembangan bisnis baru akan berhubung dengan pihak manajemen, terutama direksi. Dan yang terakhir yaitu masyarakat. Acuan penilaian masyarakat terhadap suatu proyek atau bisnis biasanya yang menyangkut dampak lingkungan, dan ini biasanya untuk proyek-proyek besar. Alhamdulillah teman-teman, terima kasih. Tadi di poin-poin sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya, sahabat saya, kawan-kawan saya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penyebab kesalahan dalam penyusun studi kelayakan bisnis. Ya, kita ketahui ya teman-teman, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kegagalan dalam menyusun studi kelayakan bisnis. Yang pertama yaitu ketidaklengkapan data atau informasi. Jadi, ketika melakukan penelitian sebuah data atau informasi, perlu adanya kelengkapan data baik dari informasi internal maupun eksternal. Yang kedua yaitu ketidaktelitian. Nah, kegagalan ini terjadi karena apa? Karena biasanya seorang itu terlalu cepat-cepat atau tergerusut sehingga dalam penyusunannya tidak teliti. Yang ketiga yaitu kesalahan perhitungan. Nah, kesalahan perhitungan ini diakibatkan karena kesalahan dalam melakukan penghitungan. Misalnya dalam hasilnya itu tidak sesuai dengan apa jumlah yang sebelumnya. Yang keempat yaitu pelaksanaan pekerjaan salah baik pra bisnis maupun setelah bisnis itu terjadi. Yang kelima yaitu kondisi lingkungan. Nah, kegagalan yang dalam kondisi lingkungan ini teman-teman itu terjadi karena biasanya itu lingkungan sendiri kita tidak bisa mengubahnya ya, karena itu dari faktor lingkungan. Yang keenam yaitu unsur sengaja. Ya, kesalahan yang sangat sengaja yaitu fatal. Maksudnya gini teman-teman, ketika kita berbicara tentang unsur sengaja ya, biasanya ada beberapa oknum atau dari baik faktor eksternal maupun internal yang membuat sengaja disalahkan dalam pelayakan bisnis tersebut. Terima kasih. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan materi tentang desain dan tahapan studi kelayakan bisnis. Di sini ada beberapa desain dan tahapan studi kelayakan bisnis yang meliputi satu identifikasi, yaitu melakukan rincian dan perkiraan sebagai peluang dan hambatan. Yang kedua, perumusan, yaitu penyimpulan awal dari data-data diidentifikasi yang dikumpulkan. Yang ketiga yaitu penilaian, yaitu melakukan analisis dan penilaian aspek pasar, finansial, masalah teknis dan perekonomian. Yang keempat, pemilihan, yaitu tahap penentuan alternatif karena adanya keterbatasan dan tujuan yang ingin dicapai. Yang kelima, implementasi, yaitu menjalankan bisnis dengan tetap berpegang pada anggaran dan keputusan yang telah difinalisasi. Tahap dan juga desain studi kelayakan bisnis dilakukan dengan beberapa tahap, diantaranya penemuan ide bisnis, melakukan pengumpulan data dan analisis, dan juga interpretasi data atau menarik kesimpulan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.